Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kepuasan kerja. Di sini ada anggotanya, ada Dian Astrid, kemudian ada Nabila Munifa, saya sendiri, kemudian ada Putri Irwa Konita, ada Dwi Hartani, ada Wardatu Awalia, dan ada Nurlaya Tiara. Oke. Latar belakang, kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individual memiliki tingkat kepuasan kerja yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan sistem nilai yang dianut menurut Handoko tahun 2000. Dalam sistem nilai Islam, bekerja adalah ibadah, sehingga seseorang muslim juga dapat bekerja keras karena adanya keinginan untuk memperoleh imbalan atau penghargaan material material dan non-material seperti gaji atau penghasilan, karir, dan kedudukan yang lebih baik. Dengan cara pandang seperti ini, setiap muslim tidaklah akan bekerja hanya sekedar untuk bekerja asal mendapatkan gaji saja, dapat surat pengangkatan, atau sekedar menjaga gengsi supaya tidak disebut sebagai pengangguran. Karena kesadaran bekerja secara produktif serta dilandasi semangat tauhid dan bertanggung jawab merupakan salah satu ciri khas dari karakter atau kepribadian seseorang muslim. Menurut Istijanto tahun 2005. Kemudian di sini ada kepuasan kerja definisinya, di mana kepuasan kerja merupakan sikap menyenangkan dan mencintai terhadap pekerjaan yang dikerjakan atau kepuasan kerja yang merupakan suatu rasa atau perasaan yang dirasakan oleh karyawan dalam memandang dan menjalankan pekerjaannya. Kepuasan kerja adalah bagian dari kepuasan hidup. Sifat lingkungan seseorang di luar pekerjaan mempengaruhi perasaan di dalam pekerjaannya. Demikian juga halnya karena pekerjaan merupakan bagian penting dalam kehidupan, kepuasan kerja mempengaruhi kepuasan hidup seseorang. Hasilnya berdampak berbolak-balik atau spillover effect yang terjadi antara kepuasan kerja dengan kepuasan hidup. Yang konsekuensinya, para manajer mungkin tidak hanya perlu memantau pekerjaan dan lingkungan pekerjaan langsung, tapi juga memantau sikap pegawai mereka terhadap bagian kehidupan lainnya, seperti pekerjaan, keluarga, hiburan, agama, dan politik. Menurut Sinambela tahun 2016. Kemudian, di sini ada definisi menurut para ahli. Menurut para ahli ini, dari pengertian kepuasan kerja, menurut Steve M. Jacks tahun 2002 mendefinisikan bahwa kepuasan kerja sebagai tingkat afeksi positif seseorang pekerja terhadap pekerjaannya, dan situasi pekerjaan terhadap pekerjaan, dan situasi pekerja. Kepuasan kerja melulu berkaitan dengan sikap pekerja atau pekerjaannya. Menurut Weyrich atau Kunz tahun 1994 menyatakan bahwa kepuasan merujuk pada pengalaman kesenangan atau kesukaan yang dirasakan oleh seseorang ketika apa yang diinginkannya tercapai. Kepuasan kerja adalah perasaan senang atau tidak senang yang relatif. Kemudian akan dijelaskan oleh kelompok saya. Anggota kelompok saya yang lainnya bisa dilanjutkan? Ya, baik yang di slide selanjutnya yaitu ada faktor kepuasan kerja. Di sini ada faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitarnya atau dari stimulus-stimulus yang berasal dari luar. Next. Yang pertama ini ada faktor internal. Faktor internal ini terdapat 3 faktor yang berasal dari diri seorang individu itu sendiri. Yang pertama ada kepuasan promosi. Jadi kepuasan promosi ini adalah rasa karyawan tentang kebijakan perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk promosi jabatan. Jadi promosi jabatannya itu apakah adil menurut individu tersebut, atau apakah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut. Jadi sistem promosi yang adil dan jujur ini memacu karyawan untuk meningkatkan kinerja yang baik, bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan atasan, dan karyawan memiliki peluang yang sama untuk menempati jabatan yang lebih tinggi.
Yang kedua yaitu kepuasan supervisi. Jadi kepuasan supervisi ini adalah refleksi rasa karyawan tentang atasannya, termasuk kompetensi yang dimiliki oleh atasan, terus sopanannya, terus komunikasinya yang baik, dalam komunikasi yang baik. Supervisi merupakan suatu pemberian sumber-sumber penting kepada karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi dalam melakukan supervisi ini diperlukan perhatian dan dilakukan secara baik karena dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Jadi terdapat penelitian yang dilakukan oleh Kamlup tahun 2013. Jadi beliau ini berpendapat bahwa supervisi yang diberikan oleh supervisor atau atasan merupakan faktor yang dapat menyebabkan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga yaitu faktor kepuasan rekan kerja. Jadi kepuasan rekan kerja ini merupakan rasa karyawan tentang rekan sesama karyawan. Jadi ada hubungannya lah gitu dengan teman kantornya atau teman kerjanya gitu. Termasuk bagaimana kecerdasannya, bagaimana ia memiliki rasa tanggung jawab, terus apakah ia suka menolong, ramah, dan begitu pula sebaiknya. Jadi teman kerja yang tidak baik atau suka bergosip dan tidak menyenangkan merupakan faktor yang berhubungan dengan pegawai terhadap atasannya dan dengan pegawai lain, baik yang sama maupun yang berbeda jenis pekerjaannya. Next. Yang selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini terdapat 5 faktor. Yang pertama, faktor psikologi. Jadi faktor psikologi ini merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan pegawai, di mana meliputi minat, terus apakah keterampilan pegawai atau individu ini berkembang dengan baik di suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya ada ketentraman dalam bekerja dan bagaimana sih pegawai ini tuh menyikapi pekerjaannya. Selanjutnya ada faktor sosial, yaitu faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial. Jadi interaksi antara individu karyawan ini dengan rekan kerjanya di tempat kerja dan maupun interaksi sosial antara atasannya. Selanjutnya ada faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik di lingkungan kerja. Dan kondisi fisik pegawai ini meliputi jenis pekerjaan, terus pengaturan waktu kerja, apakah ia beristirahat dengan cukup, apakah dia mampu mengatur waktu antara bekerja di perusahaan atau di tempat kerja dengan bekerja di rumah, apakah dia bisa mengatur semuanya itu berdasarkan faktor fisik tersebut. Selanjutnya ada faktor finansial, yaitu faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan pegawai yang meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, dan fasilitas yang diberikan seperti promosi dan sebagainya. Yang terakhir yaitu mutu pengawasan. Jadi kepuasan pegawai dapat ditingkatkan melalui perhatian dan hubungan yang baik dari pimpinan dengan bawahan sehingga pegawai akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang penting dari organisasi tempat ia melakukan pekerjaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya dampak kepuasan kerja. Selanjutnya, slide selanjutnya. Dampak kepuasan kerja itu berdampak pada produktivitas menurut Dewan Produktivitas. Jadi, produktivitas itu menurut Dewan Produktivitas Nasional mempunyai pengertian sebagai sikap mental yang selalu berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Sedangkan menurut Sutrisno di tahun 2008, produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran atau barang-barang atau jasa, sedangkan masukan tenaga kerja, bahan atau uang.
Nah, masukan ini sering sekali dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dengan dalam satuan fisik, bentuk, dan nilai. Untuk slide selanjutnya. Di sini ada produktivitas secara umum dapat diukur dengan berbagai ukuran di bawah ini. Terdapat dua ukuran, yang pertama itu produktivitas parsial dan yang kedua produktivitas total faktor. Produktivitas parsial ini merupakan bagian dari antara output dengan salah satu input saja. Pengukuran jenis ini biasa digunakan dalam mengukur produktivitas tenaga kerja, yakni menunjukkan rata-rata output per tenaga kerja. Dan yang kedua itu produktivitas total faktor. Produktivitas total faktor ini merupakan perbandingan antara output dengan beberapa input secara serentak. Hubungan tersebut dinyatakan dalam rasio dari indeks output terhadap indeks input grades. Jika rasio meningkat, berarti lebih banyak output dapat diproduksi menggunakan jumlah input tertentu, atau jumlah input dapat diproduksi dengan menggunakan lebih sedikit input. Nah, dari pernyataan dua faktor ini dapat dinyatakan atas apabila nilai kepuasan kerja memiliki tingkat kepuasan minimal cukup puas, maka seorang pegawai secara keseluruhan tingkat produktivitas kerja pegawai dapat meningkat dan dapat dikatakan dalam kategori produktif. Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja yang terjadi pada pegawai, maka akan semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerja pada pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kepuasan kerja pada pegawai, maka akan semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerja pada pegawai. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada dampak kepuasan kerja terhadap turnover intention. Masalah kepuasan kerja merupakan hal mendasar yang dirasakan dapat mempengaruhi pemikiran seseorang untuk keluar dari tempat bekerja dan mencoba untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik dari tempat pekerja sebelumnya. Jadi semakin rendah tingkat kepuasan kerja karyawan sehingga munculkan pemikiran mereka untuk meninggalkan pekerjaan. Selanjutnya. Nah, di sini ada Abson dalam Suwando 177. Keinginan ada 4 komponen yang secara muncul dalam individu berupa yang pertama itu ada yang pemikiran untuk keluar, yang kedua itu keinginan untuk mencari lowongan pekerjaan, yang ketiga itu mengevaluasi kemungkinan untuk menemukan pekerjaan yang layak di tempat lain, dan yang terakhir itu adanya keinginan untuk meninggalkan organisasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa turnover intention adalah keinginan seseorang untuk meninggalkan perusahaan dan mencoba untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik dari sebelumnya. Bila angka turnover ini relatif cukup tinggi dan sudah pasti terdampak negatif pada perusahaan karena harus mengeluarkan biaya untuk mencari karyawan pengganti dan melakukan pelatihan bagi karyawan tersebut sebagai yang diungkapkan oleh Rifai. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada dampak kepuasan kerja terhadap prestasi kerja. Tingkat kepuasan kerja karyawan berhubungan dengan prestasi kerja yang dihasilkan karyawan tersebut. Kepuasan kerja dapat menjadi pendorong prestasi kerja seorang karyawan. Karyawan dengan tingkat kepuasan rendah dikhawatirkan akan berprestasi kerja rendah. Karyawan harus bisa merasakan kepuasan dalam pekerjaannya agar prestasi kerja dapat meningkat dan tujuan perusahaan dapat terwujud. Prestasi kerja merupakan hal utama yang menjadi perhatian bagi perusahaan. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi kerja, yaitu ada produktivitas, kedisiplinan, loyalitas, partisipasi, dan motivasi. Yang pertama ada produktivitas.
Produktivitas yaitu perbandingan antara output atau hasil dengan input atau masukan. Dalam hal ini, produktivitas kerja dapat disamakan dengan prestasi kerja. Yang kedua ada kedisiplinan, yaitu kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan, perubahan, dan norma-norma sosial yang berlaku. Yang ketiga ada loyalitas, yaitu merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya, dan organisasi, di mana kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat ada partisipasi, yaitu merupakan salah satu cara untuk memotivasi yang mempunyai ciri khas yang lain daripada yang lain. Dengan kata lain, partisipasi ini yaitu keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada motivasi, yaitu suatu perangsang keinginan atau want dan daya penggerak kemauan kerja seseorang. Jadi kesimpulannya itu kepuasan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah kesimpulan, kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individual memiliki tingkat kepuasan kerja yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan sistem nilai yang dianut Handoko tahun 2000. Kepuasan kerja juga dapat didefinisikan sebagai sikap menyenangkan dan mencintai terhadap pekerjaan yang dikerjakan, atau kepuasan kerja merupakan suatu rasa atau perasaan yang dirasakan oleh karyawan dalam memandang dan menjalankan pekerjaannya. Menurut Bloom dalam ASHAD 2004, terdapat 3 faktor kepuasan kerja, yaitu faktor individual, faktor sosial, dan faktor utama dalam pekerjaan itu sendiri. Sementara itu, kepuasan kerja juga dapat mempengaruhi produktivitas kerja, turnover, intention, dan prestasi kerja. Cukup sekian presentasi yang dapat kelompok saya presentasikan. Mohon maafnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.